Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami bersama keluarga Sedap Malam, episode ke-19. Kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam dalam peristiwa pembunuhan pertama di bumi. Dengan makro Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28 dan ayat 32. Diulang, Bun. Bunda diulang. Bunda, Mawon iki Bunda Ari persiapan nggih. Narep dereng manu. Nggih, Bunda Ari persiapan nggih. Ya mangkani takon sik, wong aku masih ambil air wudu. Kula kan sanjang Bunda sunate harus sampun nganu dereng ngoten. Ngapunten, nggih. Ngapunten Bunda Novi. Ulang Novi, ulang Monggo. Sampun siap? Nggih, alhamdulillah. Monggo Mbak Martia. Salam malam. Nggih, dari awal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Hikmah Islami bersama keluarga Sedap Malam, episode ke-19. Kisah Qabil dan Habil, anak Nabi Adam dalam peristiwa pembunuhan pertama di bumi. Dengan makro Quran Surah Al-Ma'idah ayat 28 dan ayat 32. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا باسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا لقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون Sadaqallahul Azim. Artinya, sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku,
untuk membunuhku. Aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam. Oleh karena itu, kami menetapkan suatu hukum bagi Bani Israel, bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena orang yang dibunuh itu telah membunuh orang lain, atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Hawa melahirkan 2 pasang anak kembar, laki-laki dan perempuan, yang diberi nama Qabil, Iklimah, Habil, dan Labuda. Qabil merupakan saudara kembar Iklimah, sementara Habil merupakan saudara kembar Labuda. Allah memerintahkan Adam untuk mengawinkan anak-anaknya yang tidak sekandung. Akan tetapi, karena para Labuda yang tidak secantik Iklimah, Qabil merasa dengki karena Habil dapat menikahi saudari kembarnya. Ia bahkan mendapat bisikan dari iblis untuk membunuh Habil. Dikarenakan tidak mau mengalah dan penuh rasa iri hati, Nabi Adam yang tidak ingin melanggar ajuran dari Allah pun memerintahkan kedua putranya untuk berkurban, agar dapat mengambil pilihan terbaik. Qabil mempunyai ladang pertanian, sedangkan Habil mempunyai peternakan kambing. Mereka berdua pun menyerahkan kurbannya berdasarkan perintah Allah. Habil mengorbankan hewan ternaknya yang paling gemuk, sementara Qabil mengorbankan tanaman hasil pertaniannya dengan kualitas paling rendah. Kala itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan api sebagai petunjuk dan tanda bahwa Ia telah menerima kurban dari kedua putra Adam. Api itu menyambar kurban dari Habil. Ketetapan Allah ini membuat Qabil tersulut amarah dan berkata kepada Habil, "Sungguh aku benar-benar akan membunuhmu hingga aku jadi menikahi saudara perempuan kembaranku." Habil pun menjawab, "Sesungguhnya Allah hanya menerima kurban dari orang-orang yang bertakwa." Tidak berhenti sampai di situ. Ketika Habil menerima ancaman pembunuhan dari saudaranya, ia berkata tidak akan membalas membunuh Qabil. Hal ini diabadikan dalam Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 28 di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Habil tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi ia lebih memilih untuk diam karena keimanannya. Ia merasa takut kepada Sang Pencipta apabila ia turut melakukan kerusakan di muka bumi. Habil mengajarkan kepada manusia bahwa barang siapa yang bertakwa, maka ia akan mulia di sisi Allah. Qabil membunuh Habil. Kisah Qabil dan Habil ini sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran, surat Al-Ma'idah ayat 27 sampai ayat 31.
Qabil yang gelap mata pun mengukuhkan diri untuk membunuh Habil. Sebagian ulama menyebutkan bahwa Qabil memanggul jenazah Habil selama 1 tahun setelah ia membunuh saudaranya tersebut. Sebagian ulama lainnya menyebutkan 100 tahun, sampai akhirnya Allah mengutus 2 ekor burung gagak yang bertarung sehingga salah satunya mati. Dengan keadaan yang sama, burung gagak yang masih hidup menggali tanah dan memasukkan bangkai burung gagak yang telah mati ke dalamnya. Ketika itu, Qabil yang menyaksikan pergulatan kedua burung gagak tersebut segera meniru apa yang telah dilakukan mereka. Qabil berkata, "Duhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini." Qabil pun kemudian menguburkan jenazah Habil. Larangan membunuh sesama berdasarkan peristiwa pembunuhan pertama yang terjadi di muka bumi. Allah kemudian menurunkan firman tentang larangan saling membunuh. Tercatat dalam Al-Quran, Surah Al-Maidah ayat 28 dan ayat 32 di atas. Kisah Qabil dan Habil ini menjelaskan betapa dengki dan rasa iri hati, hasad, dapat membuat hati manusia keruh. Alhasil, Qabil menuruti bisikan iblis untuk membunuh saudara kandungnya sendiri. Hanya karena kurban Habil diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Habil mendapatkan Iklimah sebagai istrinya, sifat tercela inilah yang pada kemudian hari membuat manusia terpecah belah dan saling memusuhi. Wallahu a'lam bishawab.